Saudara-saudara terkasih, kalau kita renungkan dan kita dengarkan kisah sengsara, tampak dengan jelas bahwa Yesus wafat karena sebuah konspirasi. Yesus korban hoax. Pada saat itu, para tua-tua Yahudi iri melihat karya Yesus. Mereka takut jika kedudukan mereka, sumber nafkah mereka juga terebut oleh Yesus. Maka diproduksilah ujaran, desas-desus, gosip yang menjelek-jelekkan Yesus. Dan rasa benci itu berpuncak pada penyaliban Yesus. Saya membayangkan kalau Yesus disalibkan zaman ini sebagai korban hoax, mungkin sudah menjadi bahan eksploitasi. Banyak yang datang untuk memotret dari berbagai angle. Beberapa lagi selfie, memperlakukan jasad itu sebagai background untuk pamer di sosmed. Para wartawan, reporter berlomba-lomba mencari kisah yang paling menarik dari lelaki yang tergantung di salib. Para politisi akan menggunakan kematian lelaki itu untuk mempersalahkan dan memojokkan lawan politiknya, sekaligus menciptakan teror. Kalau kita bayangkan, sebenarnya mereka yang menangkap Yesus adalah hanya bagian kecil dari masyarakat Yahudi. Tetapi karena pengaruh status sosial mereka, dan sebagian besar itu merupakan masyarakat yang diam, tidak berani melawan, maka penyaliban ini pun terjadi. Bukankah kondisi ini juga relevan dengan kondisi kita saat ini? Ada begitu banyak ketidakadilan dan juga kebohongan sekitar kita. Hoax di mana-mana, bahkan di tengah wabah pandemi corona begini pun banyak yang membuat hoax. Dan kita terkadang juga menjadi kaum silent majority, mayoritas diam karena tidak berani mengungkap atau memberi testimoni tentang kebenaran. Maka yang tertambat di kayu salib itu bukan hanya Sang Mesias yang ditinggalkan oleh para muridnya. Di sana juga tertambat mereka yang tengah mengusahakan hal-hal baik, tetapi harus menanggung kesendirian. Mereka yang ini juga ditinggalkan dan tidak didukung oleh orang-orang yang takut resiko atas kebaikan tersebut. Mereka pun sering disakiti, dicela, difitnah, dan dibodoh-bodohkan oleh orang-orang yang jahat dan malas melakukan perbuatan yang baik. Menjadi orang baik di zaman ini, di tengah kehidupan yang bobrok, sungguh tidak mudah. Bukankah lebih mudah mendukung hal-hal yang jahat? Apalagi bila kejahatan itu dilakukan beramai-ramai dan didukung banyak orang. Sementara kebenaran, kebaikan kerap kali adalah kesunyian, bahkan menyakitkan. Maka kalau Anda semua adalah seseorang yang ditinggalkan dan harus menanggung sakit karena melakukan sesuatu yang baik dan benar, tetaplah bertahan dalam kebenaran dan kebaikanmu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia setia dalam kebaikan. Kalau Anda sudah mendukung, menyemangati dan membantu seseorang untuk berbuat baik, dan karenanya Anda ikut dijatuhi dan disakiti, tetaplah bertahan dalam dukungan Anda. Kalau Anda tahu ada seseorang yang sendirian berbuat baik dan Anda takut untuk mendukungnya karena takut dicela, berbaliklah, dukunglah dia. Yesus tengah memanggul salib dan kamu diminta menjadi Simon dari Kirene yang membantunya memanggul salib itu. Kalau Anda seseorang yang mau mencari gampang dan aman dengan mengatakan, daripada ribut lebih baik diam saja, tidak mencela atau mendukung siapapun, periksalah batinmu. Barangkali kebiasaan cuci tangan Pilatus sudah merasuki ke dalam dirimu. Karena Yesus jelas menghendaki kita semua mendukung yang baik dan menolak yang jahat. Selesai sudah.
kalimat terakhir yang diucapkan Yesus menunjukkan kesetiaannya pada cinta Bapa, dan cintanya ini dapat ia wujudkan dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh. Dengan jalan itu, ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, supaya olehnya kita manusia mendapat bagian dari kodrat ilahi. Yang kita dengar tadi sungguh merupakan kisah seseorang yang begitu mencintai kita, bahkan rela memberikan nyawanya. Adakah Yesus menuntut balasan cinta dari kita? Tidak. Cinta Dia tidak sereceh cinta kita, yang seolah harus dibalas agar kita tidak marah. Cintanya bukan cinta penuh syarat seperti yang kerap kita banggakan sekaligus kita palsukan sebagai cinta sejati itu. Ia tidak butuh love goals yang indah dan muluk, karena baginya puncak dari cinta adalah penderitaan dan pengorbanan diri. Kalaupun kita ingin membalas cintanya, balasan kita tak ada seujung kuku pengorbanannya. Kebaikan kita, ungkapan cinta kita tidak lebih dari ucapan terima kasih karena ia lebih dulu mencintai kita tanpa syarat. Dan kalaupun kita tidak mencintainya, bahkan melukainya berulang kali, Yesus tetap mencintai kita. Maka setiap kali kita merasa bahagia karena berhasil menjatuhkan atau membalas mereka yang suka menyakiti kita, seringkali kita menulis litani status di sosmed, status kelam hanya karena kita merasa dikhianati. Setiap kali kita merasa bahwa cinta adalah ambisi serta prestasi dalam memiliki dan menaklukkan seseorang, bisikkanlah dalam hati kita, aku hanya orang lemah yang kerap membual tentang cinta sejati. Aku tidak melantangkan cinta, namun merunduk bersembunyi dari luka. Mari kita juga bersimpati dan berdoa untuk mereka yang mati karena ketidakadilan seperti Yesus. Berdoa bagi mereka yang memperjuangkan kebaikan dan harus menanggung penderitaan sendiri seperti Yesus. Jangan hanya sibuk berkomentar, menonton dan eksis di sosmed. Jangan terlalu sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Kerap kali kita gemar menangisi sengsara Yesus, tetapi enggan meneladaninya.